Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala dzikrahu hadaiqal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ahya sunnatahu bisanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amma ba'd. Para pengurus takmir yang saya hormati, saya cintai, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Masjid Al-Arqam pagi yang saya sangat muliakan, saya hormati. Marilah kita bersama-sama bersyukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya senantiasa tercurah kepada kita semuanya tanpa henti, dan rahmat barokahnya terbentang luas tanpa tepi. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan semua orang yang senantiasa mengikuti dan menghidup-hidupkan sunnah tuntunannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya memilih topik ini karena insya Allah, biiznillah, masjid ini sedang dipersiapkan untuk direnovasi. Skalanya sangat luas karena insya Allah akan dibangun lantai 3. Lantai dasar untuk parkir, lantai 2 untuk sholat, lantai 3 untuk olahraga. Aneh toh? Masjid olahraga bareng itu aneh. Itu apa motivasinya? Digagas supaya ini menjadi Islamic Center yang bisa menghimpun para anak-anak muda untuk bersama-sama bertemu di sini, bermain sejenak, kemudian ngaji bersama-sama, dan pulang makan bersama-sama di rumah masing-masing. Itu rancangan yang sangat bagus kan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, topik ini kita aturkan untuk memotivasi kepada kita semuanya, jemaah Arqam semuanya, paling tidak mulai Ahad depan, penjenengan dan kita semuanya meningkatkan investasi abadinya. Oleh karena itu, saya ambil topik ini. Bapak Ibu pernah melihat ada orang mati membawa harta? Apa nanti? Kulo sampun nate semerep. Wonten WA. Ya, di Jawa Timur ada orang mati dipendem dengan Hondanya. Hondanya ikut dimakamkan itu. Entah saking senangnya atau bagaimana. Wasiatnya mungkin. Dan itu non sewu, yang sebetulnya wasiat yang tidak benar kan tidak perlu dilaksanakan. Oleh karena itu ya Allah alam lah non sewu. Tapi umumnya secara fisik tak ada orang yang membawa harta ketika mati secara fisik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengkaji pagi ini
Bisakah kita ini menikmati harta kita? Tidak hanya di dunia ini, tapi akan kita nikmati sampai besok di hari akhirat. Itu yang akan kita kaji. Kula niku pendo matuk petuk nih. Oleh karena itu, kita pelajari bersama tadi ayat yang sudah saya bacakan, surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal, ada alnya itu nun sewu. Menurut ilmu nahwu, al di situ bermakna listighraqil jinsi, mencakup segala jenis. Maka al-mal itu segala jenis harta. Kalau diterjemahkan letternya seperti itu. Semua jenis harta. Wal banun, dan semua jenis anak keturunan kita, laki-laki dan perempuan. Zinatul hayatid dunya adalah hiasan hidup dunia. Wal baqiyatus shalihat, sedangkan sesuatu yang abadi berupa kebaikan itu khairun inda rabbika thawaban, adalah lebih bagus di sisi Tuhanmu pahalanya, wa khairun amala, dan lebih bagus sesuatu yang menjadi harapan. Itu terjemahannya. Kandungan ayat ini adalah pertama, bahwa semua harta dan anak keturunan itu adalah hiasan kehidupan di dunia. Sekali lagi, Allah menempatkan harta dan anak cucu kita ini hanya sebagai hiasan kehidupan. Nanti penjelasannya berikut. Yang kedua, amal saleh yang bersifat kekal itu lebih baik dan lebih menjanjikan bagi kita ini. Jadi sesuatu yang sangat menjanjikan, apa wujudnya? Amal soleh yang bersifat abadi. Amal soleh tapi sifatnya abadi, terus mengalir terus. Itulah kandungan pokok dari ayat 46 surah Al-Kahfi. Baik, saya gambarkan kehidupan kita semuanya. Setiap manusia hidup seperti ini. Yang pertama lahir. Lahir itu saya rumuskan dengan L sama dengan 0. Artinya, ketika manusia lahir, dia tidak membawa apa-apa. Ilmu saja tidak. Tahu apapun tidak. Jebrol, sudah. 0. Belum punya investasi apa-apapun, belum punya kemampuan apa-apa. Kemudian pada proses berikutnya, dia menjadi anak-anak balita yang menyenangkan, gemeske, yang membuat setiap orang senang ketika melihat masih bayi sampai balita. Senang, adanya hanya senang. Mbok ngompol terus ketika digendong, ya senang terus. Ya betul Bu? Iya, malah ketika diompoli saja, alhamdulillah, ngenai jangan meneh, kokoh meneh itu. Saking cintanya kepada anak. Sampai saking cintanya ibu kepada anak, ketika menimang-nimang anaknya itu lupa. Tak kintang, kintong, kintong, ini anak isopo, nyempluk-nyempluk temen itu.
Jadi lupa dengan anaknya sendiri. Iki anak sapa lu, anake dhewe kok anake sapa. Prosesnya terus berjalan sehingga kita menjadi orang yang berumah tangga dan mulailah punya apa-apa. Saya rumuskan dengan sederhana saja, harta itu bisa berwujud rumah, bisa berwujud kendaraan, bisa berwujud sawah ladang, perhiasan, dan lain-lain. Kita sekarang ini sudah punya itu semuanya, sesuai dengan qadarullah masing-masing. Ada yang diberi hanya cukup, ada yang kaya, ada yang kaya banget, ada yang super kaya. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu yaqbitu wa yabsud. Allah ketika memberikan rezeki itu ada yang dilapangkan, ada yang dibataskan. Ada batas-batas. Jatah Ridwan semini, jatah Siap semini, dan sebagainya. Itu sudah ada jatah masing-masing. Allah Maha tahu siapa yang mampu membawa hartanya, ya sebegitu Allah berikan kepada dia. Sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka dalam kehidupan selanjutnya, kita akan semakin tua. Usia yang paling top itu ketika 30-40 itu paling top sudah. 40 sudah kematangan maksimal bagi seseorang. Mulai itu sudah mulai, ini kan klimaksnya 40-an tahun itu. Setelah 40 tahun klimaks ini akan menurun. Seket, lentruk, swidat, lentruk, 70, saya meneh. Saya sudah 74. Alhamdulillah. Nanti akan sampai batas kepada M sama dengan 0. Mati sama dengan 0 lagi. Tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Sampai untuk mengucapkan la ilaha illallah saja harus dituntun. Harus dibimbing. Kemarin saya pengajian di RS PKU, karena besok tanggal 18 November akan milad RS PKU bersamaan dengan milad Muhammadiyah yang tercinta ini. Saya mengarahkan bagian kerohanian meriset orang-orang yang akan mati. Siapa yang bisa dituntun dengan la ilaha illallah. Dicatat alamatnya, asmane komplit. Kemudian nanti didatangi. Kenapa beliau kok bagus sekali meninggalnya? Itu nanti dicatat keluarganya, keterangannya Nun Sewu. Besok insya Allah masalah kematian akan saya terangkan, hanya ada umurin Nun Sewu. Mengerikan dan ada hal-hal yang memberikan kepada kita harapan. Mati lagi, Mas. Maka sekali lagi rumus tadi mati sama dengan 0. Kita tidak mempunyai apa-apa lagi. Tadi unyak-unyak nih. Nggih. Walah ya Allah ya Rabbi. Nggih. Nah, mari kita sekarang pelajari pesan yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi ayat 46 ini. Yang pertama, sekali lagi saya sampaikan bahwa harta dan anak itu disebutkan istilahnya dengan zinatul hayatid dunya, perhiasan. Hakikat perhiasan itu gimana Bapak Ibu? Pertama, yang namanya perhiasan itu hanya sekedar pelengkap hidup. Jadi orang punya anak, orang punya harta itu berarti sudahlah lengkap hidupnya. Lah kalau tidak punya anak, kurang lengkap hidupnya, namun ya hidup. Tidak cacat tanpa punya anak itu Nun Sewu. Hanya kadang merasa gelo, mungkin
maaf kalau ada yang belum kagungan putra, menerawang, so nek loro sapa sing ngopeni, yuk sapa sing nunggoni, itu nerawang sampai mungkin menangis. Tapi ketahuilah bahwa yang menangis karena anak itu bukan hanya orang yang tidak punya anak. Pernah saya katakan, orang menangis karena anak juga banyak noncau. Dia anak telu gendeng kabeh apa nangis noncau. Lebih seru nangisnya. Sing siji narkoba, sing siji judi, sing siji waduh perzina. Nangis. Jadi lengkap hidup. Bapak-bapak pakai jam tangan itu hanya hiasan, pelengkap saja tanpa jam tangan juga bisa hidup. Sekarang kemana-mana HP yang dibawa, karena di situ lengkap sekali sudahlah, apapun ada. Dari yang paling bagus sampai kepada yang paling jelek, tinggal memilih ceret apik, ceret elek. Dengan masing-masing tanggung jawabnya nanti dipertanggungjawabkan sampai di akhirat nun jauh. Hiasan hidup melengkapi saja. Ibu-ibu pakai kalung, suweng, gelang, hiasan hidup hanya pelengkap saja. Orang nganggo gelang, kalung, suweng ya ora apa-apa. Ya mboten Bu? Nggih. Ampun dipun tumbasaken dereng. Sampun, ya alhamdulillah. Nggih. Yang kedua, memang yang namanya hiasan hidup itu sifatnya hanya ya menyenangkan meskipun sementara. Di dalam surah Al-Hadid ayat 40, ini saya lupa tidak menuliskan itu. Surah Al-Hadid ayat 40 itu dijelaskan di sana. Sifatnya adalah laibun. Laibun itu permainan. Permainan itu mesti menyenangkan. Orang bermain mesti senang. Orang yang tidak sedang dalam keadaan senang, tidak suka bermain. Maka semua permainan apapun mesti menyenangkan. Yang kedua, yang ketiga, dalam hiasan hidup itu terkandung nilai membanggakan. Tafakhur, nun sewu, tafakhur. Ibu-ibu yang menyangking tas yang nilainya 25 juta, kagungan mboten Bu? Tas 20 juta. Oh nggih alhamdulillah. Mboten usah lah nun sewu. Ndak marake bangga. Jalannya saja beda dengan yang nyangking tas kresek. Beda jalannya. Ya 20 juta kok karo tas kresek. Wis sing diwadahi bangsane. Ya tempe kemul, lobor, ya tas kresek kan itu paling. Tapi 20 juta ini mesti isinya juga ratusan juta nun. Entah 20 juta. Membanggakan, tafakhur nun. Juga sering kali menumbuhkan rasa ria. Pamer nun. Tas 20 juta kan mau bola-bali didelok men. Orang yang belum pernah melihat tas 20 juta ya kurang gatekke. Disangka regane ya paling-paling ya ratusan ribu. Ya saya. Orang yang pakai jam mahal sampai Rolex emas misalnya non saya bola-bali yang delok jam. Ben ketok non saya. Pamer. Rumahnya seharga 2 miliar. Temannya datang, wah sampean kok umaya ape temen. Ya alhamdulillah iki kanugrahane Gusti Allah. Iki entek 2 miliar. Nah, ora ditakoni wae ngomong entek 2 miliar. Nah, kursinya apik temen Mas. Rego pira? Iki sing sedengan, sing apik nang dhuwur. Sing ora ketok dipamerke. Biasanya seperti itu yang namanya zina. Hiasan hidup itu seperti itu. Membanggakan dan unsur pamer cepat sekali muncul. Kemudian jangan lupa juga adanya takabur. Takatsur itu tidak pernah ada kepuasan. Dan adanya persaingan dengan teman-temannya non.
Lihat, mobil saja itu kan terus kepingin ganti. Setiap ada model baru, ganti. Model baru, ganti. Tidak seperti saya, begitu plek wis nganti pesek. Nganti mobil saja ngomong, kok ganti nu yang lanjut bosen karo sampean kok. Mobilnya saja sampai ngomong. Tapi namanya harta seperti itu. Bahkan non sewu, harta ini mendorong sifat bakhil dalam hadis Rasulullah SAW. Ibu bapak ketika akan ngecul ke uang untuk infak, untuk sedekah, itu mesti juk kelingan anak. Apalagi ibu-ibu biasanya kalau ada orang datang bawa nun sewu, maaf, totok-totok, assalamualaikum, waalaikumsalam, gawoma, mas, iki mesti duit maning, kan gitu. Mesti ciri khasnya itu begitu ya. Betul kan? Beruh madrasah, beruh pondok, beruh masjid itu memang minta sumbangan. Bu, duit penggoka infak. Ya kan, piro, yo usah kekayaan bocai sangune. Nah, tekan sangune bocah sudah dibayang-bayangkan karena ada rasa ndak kentean duit. Itu ndak kentean duit, ndak sudo bandani. Maka rasa bakhil kemudian tumbuh karena harta. Apapun sifatnya, apapun bentuknya. Itulah diantara sifat-sifat harta. Nanti penjenengan bisa berisani di dalam surah Al-Hadid ayat 20. Di sana dijelaskan. Itu semuanya memang ciri khas daripada kehidupan dunia. Baiklah, selanjutnya, kalau tadi harta itu hanya hiasan dunia, mari kita nikmati hiasan dunia ini bukan hanya sekedar di dunia. Yang disebutkan hiasan ini harus kita tingkatkan kualitasnya supaya menjadi ya hiasan hidup yang kita nikmati di dunia dan kita nikmati di akhirat. Kan harus meningkatkan kualitasnya yang menjadi al-baqiyatus sholihah. Harta ketika ingin meningkat kualitasnya harus dijadikan untuk al-baqiyatus sholihat, simpanan baik yang bernilai abadi. Jadi simpanan baik yang bernilai abadi. Investasi abadi kebaikan. Moga dipersani di dalam surah Al-Baqarah 265. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang infak fi sabilillah di jalan Allah, apakah untuk masjid, rumah sakit, sekolahan, apapun yang untuk kepentingan kemaslahatan umat, itu masuk kategori sabilillah. Bahkan untuk membela agama ini termasuk sabilillah. Ni'ila'i kalimatillah. Itu diumpamakan oleh Allah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sudah sering kita dengar keterangan ini. Dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali. Jadi kalau penjenengan cemplung di masjid ini tadi 10.000, berarti hari ini, pagi ini penjenengan sudah nyemplung sudah mendapatkan investasi, sudah nyalangi di akhirat nanti 10.000 kali 700. Pinten?
7 juta. Laras betul? 7 juta. 10.000 7 juta. Nate jenengan cemplung 7 juta? Dereng nate toh? Dereng nate. Lah kok 10.000 dadi 7 juta. Subhanallah. Allah Akbar. Itu bedanya jaza balasan Allah terhadap hambanya yang soleh. Tidak tanggung-tanggung 700% kalau istilah depositonya. Ada bank yang memberikan deposito 700%, 7% saja tidak ada. Kita langsung 700 kali lipat. Maka non sewu, jangan eman-eman kalau untuk tabungan abadi ini. Monggo kalau bisa terus meningkat. 2.000 dadi 5.000 meningkat meneh dadi 10.000 terus sampai kepada yang paling baik. Lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belum akan sampai kepada kebaikan yang paling indah ketika Anda belum menginfakkan yang paling disenangi, paling dicintai. Duit yang paling dicintai yang berapa? 100 toh? Sing abang. Nah, itu kita belajar terus. Maka besok ketika ini sudah akan mulai dibangun, kita harus sudah mulai kepada sampai al-biru ini. Tingkatan yang paling bagus dalam masalah infak ini. Sampai kepada dinai Allah sebagai al-biru. Sesuatu kebaikan yang sempurna. Uyar. Nah, itu benar. Sampai kepada yang sempurna. Apalagi kalau lebih daripada 100.000 misalnya. Itu lebih bagus lagi. Karena itu janji Allah pasti itu non sewu. Jadi kalau kita 100.000 berarti pinten? 700 ya? 100.000 kali 700 ini 700 juta nggih. Nah, monggo lah dihitung dewek lah. Pokoknya wakah banget lah nun sewu. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah akan melipatkan yang lebih banyak lagi. Tidak hanya janji yang standar 700. Niku sing standar. Yang dilebihkan dari lebih dari 700 banyak. Tergantung kepada tingkat ketulusannya dan tingkat kesulitannya. Orang cemplung 100 padahal nyumbungan duit 100 sing arep nggo gawe belanja, plong nanang masjid. Itu tingkat kesulitan dan tingkat keberatannya luar biasa. Ketika duit mung-mungan, lah kok cemplung nang masjid, wis gampang kok luru maning. Itu luar biasa. Nek nang kene jutaan terus ning semplung 100 mula. Iki kiwil nggih. Maka Allah janji, Allah akan berikan yang berlipat lebih banyak. Wallahu wasi'un alim. Allah sangat luas anugerahnya. Monggo kita kejar yang ini non sewu. Sampun pinten ingkang panjenengan kangge asat abadi benjang wonten akhirat. Ditung piyambak. Rasulullah memberikan batasan. Infak, beramal dengan harta, sepertiga kekayaan kita sudah bagus. Thuluts, wa thuluts khairun. Sepertiga harta saja kalau diinfakkan sudah bagus. Supaya apa? Supaya anak-anaknya yang ditinggalkan nanti tidak menjadi miskin. Yang 2/3 untuk anak-anak. Kula pun tak lakoni mboten pamer niki nun sewu nggih wallah. Mboten pamer. Sebab kula kepengin mati pun mboten duwe napa-napa. Kula pun tak dumtil pun.
Pun kula niki warisane iki mun mboten duwe nang omah, mun mboten duwe pun kula nunut bocah mboten niki. Najan bocah nggih pun duwe omah dhewek-dhewek. Pun mboten duwe napa, ning duwe gaji pensiunan. Tok pun. Mila kula janji pun ki ngoten nggih pun rampung tugase pun. Kabeh pun bocah rampung. Pun mboten ngrengga napa-napa. Mudah-mudahan apa yang penjenengan dan kita semuanya sudah infakkan akan menjadi investasi abadi. Dan ngomong ke sedekah, ngomong ke infak itu dilarang boten. Nyong gue kayak masjid 5 juta, 10 juta. Boleh tidak? Boleh mawon pareng. Yang penting ikhlas ya Pak. Yang ngerti ikhlas Gusti Allah. Intubdus sadaqati fanimmahi wa intufuha autuh wa intutuhal fuqara autufuha wa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yen seliramu terang-terangan lehmu infak, lehmu sedekah, ngetokke terang-terangan, fani imahi rapapa becik-becik wae. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, ning nek kok sidemke, kok umpetke ora diketokke, njuk kok wenehke wong-wong fakir, kuwi luwih becik. Jadi di masalah pada tataran sedekah itu tidak ada baik dan buruk, tapi yang ada adalah nilai ini baik, ini lebih baik. Ngoten iki lho. Ngetokke sedekah dengan kata-kata baik, ngetokke sedekah tanpa kata-kata lebih baik. Ngomongke sedekah baik saja. Ora dingendikake ketika sedekah itu lebih baik. Tuh. Maka kuncinya yang harus dijaga adalah keikhlasan. Sampai kapan ikhlas itu? Sampai sampai mati. Jagalah keikhlasan sampai mati. Itu yang berat. Nah, ketika memberikan enteng, tapi menjaga yang sudah diberikan itu berat. Karena termasuk orang-orang yang bejo adalah orang-orang yang tidak membicarakan apa yang sudah diberikan. Melupakan kebaikan yang sudah dilakukan. Dan merasa apa yang diberikan belum seberapa. Monggo, kita berlatih seperti itu. Maka sekali lagi, cara meningkatkan kualitas harta supaya tidak hanya menjadi zinatul hayati dunya, kesenangan di dunia ini saja, mari kita sebagian saja, tidak disuruh semuanya. Kita dan Allah bijaksana sekali, karena kepada kita semuanya tidak diperintahkan seluruhnya, tapi wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian kecil saja, sebagian kecil. Itu yang kita persiapkan untuk sangu kita. Harta yang kita bawa bukan wujud benda peninggalan yang kita senangi ketika hidup di dunia, namun dengan diinvestkan seperti tadi. Jadi amal jariyah. Jaro mengalir terus sampai yaumul kiamah. Itu harta yang akan menjadi kekal dan abadi. Monggo Bapak Ibu, kita berlatih. Senang sedekah, seberapapun non sewu. Karena setiap hari ini kita mendengar malaikat, bukan mendengar, tapi didoakan oleh para malaikat, 2 malaikat. Ya. Yang satu mendoakan kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah pahala berlipat bagi orang-orang yang berinfak di hari ini.
didoakan malaikat. Doanipun malaikat kabul mboten? Mesti kabul. Malaikat kok. Tapi malaikat yang lain mengatakan, berdoa juga, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang bakhil, metitil, util, bedil. Binasakan itu binasa keberkahannya. Walaupun hartanya terus berkembang, bertumpuk menjadi berahebu, namun tidak ada berkah. Banyak masalah. Di dunia saja sudah banyak masalah. Karena hartanya. Beruh putrane, beruh sedulure, beruh garwane, beruh dirinya sendiri. Banyak masalah. Sebagai peringatan Allah bagi orang-orang yang bakhil. Maka Allah pesankan kepada kita, la tahsabuna khair. Jangan kamu kira bahwa harta yang dibakhilkan itu menjadi baik. Balhum syarrul lakum. Bahkan itu menjadi bencana bagi Anda. Mari kita berlatih, ada peningkatan sedekah, terutama yang dengan harta ini, di samping sedekah dengan bentuk-bentuk yang lain. Karena mesem pun sedekah. Monggo, sing seneng mesem terus, monggo. Pun untuk ganjaran, insya Allah. Itu harta. Nah sekarang anak. Di dalam surah As-Saffat ayat 100, ini sudah ya. Istilah anak yang baik itu disebut anak soleh. Maka di ayat tadi disebutkan Al-Banun itu as-solihah, yang soleh. Rabbi habli minas solihin, ini doa kita. Ketika kita ingin mengharapkan supaya Allah menganugerahkan anak cucu kita menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak soleh disebut solihi. Anak yang baik itu ya anak-anak yang tidak buruk. Ono apik kok elek. Agamanya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Itu termasuk kriteria anak-anak yang saleh. Ada istilah lain di dalam surah Al-Imran ayat 38. Ketika Nabi Zakaria berdoa, hunalika ta'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Anak-anak saleh disebut juga dzurriyyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Thayyib dari kata-kata tibun. Itu bisa bermakna obat, bisa bermakna keindahan. Maka anak-anak yang bisa mengobati hati kita, itulah dzurriyyah thayyibah. Anak-anak yang bisa membuat kita nyaman, senang, itulah dzurriyyah thayyibah. Kemudian yang ketiga, ada istilah lagi yang disebut qurrata a'yun. Dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa dengan doa ini, tujuannya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak cucu yang disebut sebagai qurratu a'yun. Buah mata pelipur hati. Ketika kita melihat anak kita, melihat cucu kita sudah senang. Bocah wis nyenengke. Sopan santunnya, tutur bicaranya menyenangkan. Kan ada
anak yang nyebeli, janji weruh malah bededeg, sengkel, mangkel. Sebab perilakunya, ucapan-ucapannya sengkring. Kepada orang tua saja sengkring. Tunggal sepengomongan dan dituturi langsung jawab. Wani yo malah luwih seru. Bapak ibu lain ngendika alon malah jawab seru, sengol pisan. Itu nyenepke, senep, mangkelke. Naudzubillah. Maka Allah memberikan formulasi dalam 3 bentuk ini yang intinya sama sebetulnya, namun dalam mungkin perilaku yang saling menyempurnakan, yaitu anak soleh disebut juga dengan duriyah thayyibah, disebut juga dengan qurratu a'yun. Intinya sama. Anak yang ibadahnya bagus, anak yang imannya kuat, anak yang akhlaknya menyenangkan. Sikapnya membuat kita itu senang. Kita lihat saja sudah senang. Tutur katanya juga membuat kita terobati dengan kondisi yang anak cucu kita tampilkan di hadapan kita semua. Nah, itu yang Allah sebut sebagai baqiyatus shalihat ketika berwujud anak turun kita semuanya. Oleh karenanya, pendidikan yang paling bagus untuk pembentukan dzurriyyah thayyibah, anak solihin dan solihat, dan qurratu a'yun ini adalah didobelkan dipadukan antara sekolah dan pondok. Karena itu, monggo. Jangan sampai anak kita hanya punya kemampuan intelektual, tapi tidak punya kemampuan spiritual. Punya kecerdasan, tapi batin kita non jauh, pepet, bebel, tumpul, tidak punya kepekaan hati. Karena ketipisan iman dan ibadahnya. Bapak Ibu non jauh sekali lagi, maka pendidikan yang paling sempurna ketika 2 hal ini terpadu, yaitu kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan kekuatan intelektual. Monggo presani surah Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kalau kita ingin jadi generasi yang sukses, generasi yang unggul, maka bekali anak kita dengan amanu. Yang kedua, utul ilma. Iman dan kecerdasan. Itu yang akan mengantarkan anak kita menjadi anak yang unggul kualitasnya. Kalau sekolah, harus sekolah yang ada pondoknya. Itu yang disebut MBS. Kalau pondok, ya pondok yang harus ada sekolahnya. Itu pondok plus. Sami mawon intinya. Bapak Ibu, saya teringat pernah mungkin bapak-bapak juga pernah mendapatkan postingan dari seorang yang mengalami sendiri kekecewaan hidupnya. Kecewa sekali. Kenapa? Dia, kalau tidak salah, barangkali Bapak masih teringat, Bapak Ibu yang menerima postingan itu, namanya Profesor Dr. Sudarsono kalau tidak salah. Tolong dikoreksi kalau ada kekeliruan. MPH, PhD, MA, gelare sahabrek. Dia termasuk orang yang sukses dari sisi keduniaan karena dia punya kecerdasan dan kekayaan yang luar biasa dari kecerdasannya itu. Maka dia susun buku. Kalau ingin sukses anak-anaknya, caranya mendidik. Wow, jadi 1 buku nun jauh. Dan itu laris.
manis. Orang meniru cara pendidikan dia. Tapi ketika sampai di usia senja, anaknya di luar negeri semuanya, 3. Yang satu di Amerika, yang di Amerika sudah kerja di perusahaan yang terkenal, yang kedua di Jerman, baru saja diterima kerja, yang ketiga putri di Prancis, masih menyelesaikan S3-nya. Ketika ibunya sakit, istri Pak Darsono itu gerah, anak-anaknya dipanggil. Nah, do mulai ibune loro nemen banget. Kondo ibune yang kangen sliramu kabeh. Apa reaksi anak-anaknya? Yang satu mengatakan, sedang sibuk sekali, pekerjaan yang tidak boleh ditunda. Yang satu mengatakan, saya sudah kebacut membuat perjanjian yang harus saya selesaikan. Yang satu, bapak saya belum bisa pulang sekarang, yang perempuan nih, yang di Prancis. Karena makalah nopo-nopo jenis skripsi harus segera saya selesaikan. Sampai ibunya meninggal, anak ketiga-tiganya dipel lagi, tidak bisa datang lagi. Coba. Betapa hancurnya perasaan Pak Darsono. Ibune gerah bocah orang longo. Sampai sedo ibune bocah orang sing Bali. Menangis dia di pemakaman bersama orang-orang yang hadir. Menyesali, merasa salah saya dalam mendidik anak. Tunun sewu. Kalau anak hanya dibekali dengan intelektual, tanpa dibekali dengan spiritual. Contohnya sudah ada. Dan banyak, tidak hanya seorang tadi yang saya ceritakan. Banyak sudah. Penampilan anak saja di hadapan orang tua sudah beda kok. Kalau yang hanya sebagai anak pintar saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu, akhirnya bagaimana? Semua harta miliknya dijual semuanya. Dijual semuanya. Tidak ada yang tersisa. Kemudian untuk membeli sebidang lahan, ada berapa hektar saya lupa itu, kemudian dibangun pondok, kemudian dibangun masjid, kemudian ngundang kiai, kemudian mengumpulkan santri. Dia nyantri di situ untuk mengakhiri hidupnya karena kepingin solihan, untuk menebus kesalahan-kesalahan jalan hidup. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi, mari kita persiapkan harta kita, jangan hanya dinikmati di dunia saja, yang paling-paling rong piring, telung piring, yang paling-paling kita cangking, yang paling-paling kita nikmati untuk tidur dan bersantai-santai di rumah. Yang itu pasti membosankan. Yang namanya dunia ini tidak pernah ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Regane wis 10 miliar rumahnya pun bagusnya indahnya seperti apa, suwe-suwe ya bosan. Mari kita tingkatkan baik harta maupun anak harus menjadi al-baqiyatus shalihat, simpanan abadi yang akan kita petik nanti pada yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Masih 5 menit. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin bertanya. Tadi disampaikan berkaitan dengan harta yang Ustaz miliki, kemudian juga anak-anak. Sampai saat ini, tadi Ustaz menyampaikan sudah diinfakkan, sudah ditasarufkan kepada yang mesti menerima. Bahkan sekarang hanya tinggal gaji pensiunan.
pembagian harta yang seperti itu gimana Ustadz? Artinya gini, apa yang memotivasi kuat bahwa kan sekarang kan masih Sugeng masih ada kita kemudian bagi kepada anak-anak. Kira-kira barangkali yang diharapkan dari langkah-langkah seperti itu yang siapa tahu menjadi pertimbangan kami agar pada saatnya nanti kita pulang itu menghadap Allah sudah selesai urusan-urusan keduniawian. Adakah sesuatu yang mungkin dituju oleh Ustadz Teguh Ridwan berkaitan dengan ini dan nanti mungkin sekilas teknisnya seperti apa ya membagi waris dengan cara yang semacam itu? Kadang-kadang berat untuk melakukannya karena yang satu kadang-kadang kita bagi sekehendak kita, tapi kadang juga membagi harus menggunakan hukum waris. Itu saja barangkali pertanyaan saya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membaginya, karena saya masih hidup, bukan dengan waris secara dengan mewariskan, tetapi dengan menghibahkan. Nah, hibah berbeda dengan waris, namun harus ada nilai unsur keadilan. Kalau waris, spekul segendongan. Tentang istilahnya kan, anak perempuan, anak laki-laki dibedakan. Anak laki-laki 2 kali lipat karena punya tanggung jawab keluarga. Sedangkan anak perempuan tidak punya tanggung jawab, bahkan dia harus mengikuti suami dan menjadi tanggung jawab suaminya. Kenapa? Anak perempuan lebih kecil bagiannya karena dia akan ditanggung oleh suaminya. Nah, itu yang saya lakukan adalah saya hibahkan. Namun, prinsip keadilan ada. Kalau dalam waris spekul segendongan, saya hanya tak kacai antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Tak kacai walaupun ya tidak banyak memang yang namanya ngacai kan sepantesnya aja nunjau. Dan semua anak alhamdulillah legowo. Dan itu yang menjadi tujuan saya supaya tidak ada masalah ketika saya ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semuanya anak-anak saya legowo dan Bapak Ibu ketahui bahwa rumah sakit aslinya kan di sebelah selatan itu non Jawa, yang RP Siti Fatimah dulu itu hanya 3.740 meter persegi. Ketika sudah akan dibangun rumah sakit kan akhirnya kurang. Nah, maka supaya memenuhi syarat rumah sakit tipe D itu harus 5.000. Saya beri tambahan pindah ngalor ke tanah saya yang lebih luas. Karena di sebelah selatan tidak mungkin akan berkembang karena sudah dilingkupi oleh rumah perumahan masyarakat. Kita timbah ngalor sampai saya sudah tambahkan 5.000, kemudian ingin terus berpindah, ya sudah ini bagian anak saya semuanya. Anak saya kumpulkan, piye nek ditukurin. Monggo niku kagungane bapak kula nderek bapak mawon. Nang gitu anak. Legowo semuanya. Tidak gagah mboten pareng nek purun sementen nggih, mboten. Nah regane piye? Monggo terserah bapak mawon lah monggo. Niku kagungane bapak kok. Akhirnya ya terus bagian anak saya itu yang kita jual kepada rumah sakit PKU Muhammadiyah. Jadi bagian anak saya dengan membeli. Bukan semuanya wakaf dari saya, jangan salah pemahaman. Yang dari saya hanya 5.000, kemudian dari anak-anak saya juga ikut investasi di situ dengan yang mestinya harga 250 hanya minta dibayar 225, yang 25.000 kali sekian ribu meter persegi itu dikembalikan kepada rumah sakit. Itu kalau saya harus matur apa adanya seperti itu. Jadi jangan salah paham bahwa Pak Ridwan kok mulai wakaf luar biasa mboten. Kan aturannya wau kelompok matur. Infak itu sepertiga sudah bagus. Itu sudah memenuhi sepertiga.
apa yang saya infakkan kepada untuk menjadi amal jariah. Begitu Pak Nuncawu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi semuanya. Saya hanya mampu seperti itu, tidak lebih banyak lagi karena memang punyanya hanya seperti itu. Wonten malih? Sampun? Nggih, alhamdulillah. Oh, nggih, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu kawula badhe matur sing boten berkenaan kalih kang menembipun ngaosaken. Kawula badhe tanglet soal zikrullah. Kadang-kadang kula niku nek zikir ngoten nggih kalih tarik napas nggih. Zikir ngoten lho, subhanallah. Subhanallah dengan tarik napasnya itu dan menghembuskan napas. Jadi itu benar apa tidak itu Pak? Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah enggak berhenti tapi terus subhanallah, subhanallah itu. Sekian saja. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, baik zikir maupun membaca Al-Quran, itu jangan sampai dengan tarik nafas tetap membaca. Jadi sambil menarik nafas itu salah. Yang benar adalah ketika sambil mengeluarkan nafas, suara itu kita ucapkan. Subhanallah. Kalau sudah tidak nyandak nafasnya ya tarik nafas baru lagi. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Misalnya seperti itu. Sama seperti membaca Al-Quran juga seperti itu. Kita tarik nafas dulu kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah tidak sampai ya sudah sampai situ, nanti tarik nafas lagi kemudian baca lagi. Jadi dalam membaca maupun dzikir, membaca Al-Quran maupun dzikir itu satu nafas, satu kalimat atau dua kalimat sesuai dengan kemampuan nafas kita masing-masing. Itu caranya membaca Al-Quran dan cara dzikir seperti itu. Adapun bentuk dzikir bisa dengan ucapan, dzikrul lisan, dan itu yang paling mudah bagi kelas orang seperti saya penjenengan itu ya dzikrul lisan itu dengan mengucapkan lambe ini harus digerakkan subhanallah subhanallah. Wong itu saja dengan menggerakkan bibir kadang-kadang pikiranane tekan ngendi-ngendi kok. Nggih mboten? Pernah ndak jenengan sholat kan juga dzikir. Ketika sholat jenengan apakah tidak pernah sampai kemana-mana? Biasane ini Bu. Padahal itu sedang mengucapkan, apalagi kalau tidak. Nah, maka zikir ini biasanya untuk bentuk ingat kepada Allah dan menyampaikan pujian kepada Allah dan non sewu istilahnya apa? Ya, menguraikan rasa kesyukuran dengan ucapan baik alhamdulillah dan yang lain-lain. Oleh karena itu sekali lagi bisa dengan lisan. Dan yang penting adalah kalau itu berupa kenikmatan, cara berzikirnya yang pertama justru malah hati lebih dahulu. Hatinya rumangsa nek diparingi kanugrahan Gusti Allah al-jur baru lisannya alhamdulillah. Zikir dengan hati itu yang tanpa ucapan itu lebih sulit non sewu. Karena kita memang belum sampai makom yang zikrul qalbi. Itu saja bisa dipahami Pak. Nggih. Pak, masalah istighfar. Kami kan sejak kecil tuh kalau istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ada di sebuah hadis yang menyebutkan bahwa istighfar itu hanya astagfirullah gitu aja. Mohon penjelasannya. Bentuk istighfar itu beragam, seperti bentuk tasbih, tahmid juga beragam. Artinya ada beberapa tuntunan.
Kalau itu semuanya dari Rasulullah SAW, bisa kita amalkan. Astagfirullah. Bahkan selesai sholat kan astagfirullah. Tidak ada tambahan. Ya itu kita lakukan karena itu Rasulullah SAW berikan contoh seperti itu. Yang namanya wirid muhaddadah, istighfar ping telu. Ya monggo kita tirukan ping telu. Nanti di luar bacaan sholat kita boleh sampai sak bodole lambe paribasane sepuasnya. Nah, termasuk astagfirullah, astagfirullahaladzim, boleh. Ada contohnya, astagfirullahaladzim, alladzina ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi beragam. Ya. Jadi boleh penjenengan membaca beragam untuk selang-seling selama ada tuntunan dari Rasulullah SAW, itulah yang disebut sunnah, tuntunan dari Nabi. Saya kira itu saja dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin ada yang belum paham bisa disampaikan lewat saja Bu, lewat WA saja insyaallah. Saya jawab lewat WA. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Nasr minallah wa fatun qarib 'alallahi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.